Kenalkan CV-nya sebentar ke para peserta. Silakan, silakan Pak. Bapak Muallimin, Dr. Muallimin Muhammad Sahid. Beliau dari University Science Islam Malaysia. Golongan asisten profesor di Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Alamatnya di Bandar Baru Nilai Negeri 9 Malaysia. Nama daerahnya Negeri 9 gitu Pak ya? Itu provinsi. Oh, Provinsi Negeri 9. Belum, itu sebelum Negeri 10 kayaknya. Mungkin. Maaf. Karena ada 9 Oke. negeri dalam satu Oh, negeri. ada 9 negerinya. Ya, Bapak Mualimin lahir di kota Tuban. Benar Pak ya? Tuban Jawa Timur, betul. 25 Juli 1975. Ya. Riwayat pendidikan diantaranya tahun 2000 beliau pernah di Saudi Arabia di Islam University of Medina. S2 beliau di University Islam Antarbangsa Malaysia IIUM, Fikih dan Usul Fikih. 2011 beliau menyelesaikan studi doktoral di University Islam Antarbangsa Malaysia di prodi Fikih dan Usul Fikih. Beberapa karyanya yang terkait dengan keluarga, di antaranya tahun 2019 beliau pernah meneliti tentang tradisi masyarakat Muslim Jawa, Javanese custom in Indonesia and Sharia compliance issues and applied study based on the law of urf, dan juga beberapa karya yang lain. Ada yang terkait dengan kajian status harta pencarian dalam perundangan Islam di Malaysia dan beberapa yang lain. Hari ini Bapak Muallimin M. Syahid akan membagikan PowerPoint berjudul Ketahanan Keluarga Pasca Pandemi COVID, Normal Baru dan Panduan Islam. Saya beri waktu yang sama sekitar 20 menit sampai 25 menit. Kami persilahkan. Oke, sebentar Pak. Sebelumnya kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk mengisi pertanyaan di kolom Q&A, question and answer di Zoom. Dan juga kalau misalnya yang mengikuti live streaming di Facebook atau di YouTube, silakan mengajukan pertanyaan di sana. Tim dari Prodi Hima Hukum Keluarga Islam akan mengakses dan kemudian akan menyampaikan ke sini. Ya, terima kasih. Monggo kepada Bapak Muallimin kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator Pak Ikhwan. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Isa Ansori, MAG. Yang terhormat Bapak Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Muhammad Ikhwanuddin, selaku moderator webinar yang juga Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan rekan-rekan penyampai materi, invited speakers pada webinar kali ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas peluang yang diberi dan yang saya hormati Bapak Gandung Fajar Panjalu MHI, yang juga Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan yang saya hormati Ibu Rita Pranawati MA dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, dan juga rekan-rekan dosen dan semua hadirin yang hadir pada acara webinar internasional pada hari ini. Jadi alhamdulillah, pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada pihak Universitas Muhammadiyah Surabaya, khususnya
Fakultas Agama Islam dan Prodi Hukum Keluarga Islam atas terselenggaranya acara internasional webinar hari ini. Dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan penghargaan yang tinggi karena memberi peluang saya dan memberi kesempatan untuk saya mewakili Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM di Negeri Sembilan Malaysia untuk bergabung pada hari ini, diundang untuk menjadi pemateri dan ini adalah merupakan satu kehormatan untuk saya. Jadi pihak kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas peluang ini. Dan saya ingin juga menyampaikan salam dari Bapak Dekan kami, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM, Profesor Madya Dr. Arif Fahmi. Kepada rakan-rakan dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ikut mendukung dan mendoakan semoga acara webinar kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Surabaya dan USIM pada hari ini berjalan dengan lancar dan berjaya. Serta kolaborasi akademik, kolaborasi kerjasama yang sudah dibangun sejak 2 atau 3 tahun yang lalu antara pihak UM Surabaya dan USIM bisa ditingkatkan, diteruskan, dan insya Allah akan ada program-program follow up yang seterusnya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan juga para hadirin sekalian, tadi kita sudah mendengar penyampaian presentasi dari Ibu Rita yang cukup komprehensif. Beliau memang di bidangnya, beliau memang bidang di situ, dan saya sangat terinspirasi mendapatkan banyak maklumat dari data-data survei yang dilakukan berkaitan dengan keluarga dan juga kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi insya Allah hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan sedikit materi terkait dengan tema webinar hari ini, yaitu hukum keluarga Islam, dan tema yang dipilih oleh panitia yaitu The New Normal Family Concept After COVID-19 Pandemic, atau konsep keluarga normal baru pasca pandemi COVID-19. Jadi insya Allah dalam ruangan yang agak terbatas ini, saya akan coba untuk menyampaikan pembahasan yang ringkas, secara umum saja akan saya sampaikan, dan saya pilih topik yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan ketahanan keluarga pasca pandemi COVID-19, normal baru, dan panduan Islam. Jadi secara umum saya akan coba untuk highlight, untuk sampaikan beberapa poin dan isu yang berkaitan dengan topik ini. Jadi hadirin sekalian, Bapak Ibu dan peserta webinar yang dihormati Allah SWT, tentu kita sudah tahu dan kita semuanya merasakan situasi dan juga suasana wabah pandemi COVID-19 ini yang melanda di hampir seluruh dunia. Tidak ada satupun, hampir sangat jarang negara yang tidak dilanda oleh wabah ini. Jadi wabah ini adalah merupakan satu ujian sekaligus musibah yang telah memakan jutaan korban, baik yang terinfeksi maupun yang meninggal dunia. Jadi hampir 4 bulan kita dalam keadaan yang sepertinya belum pernah terjadi sebelum ini. Dan tentu ada banyak masalah dan pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit. Banyak perubahan terjadi, banyak hal-hal baru, dan tentunya perubahan ini, kesan ini ada pada level yang paling kecil, yaitu struktur masyarakat, yaitu keluarga. Jadi struktur keluarga ini pun ikut mendapatkan kesan dan pengaruhnya dari situasi ataupun pandemi wabah yang berlaku.
Jadi sebagai bagian paling penting dalam tatanan masyarakat, keluarga menjadi sumber kekuatan untuk membangun negara dan yang seterusnya juga menjadi dasar tegaknya sebuah peradaban dunia. Jadi sebagai umat yang beriman, tentunya kita yakin bahwa Islam yang merupakan panduan dan way of life atau cara hidup memiliki nilai-nilai mulia universal dan menjadi referensi utama dalam membentuk keluarga yang kuat dan harmoni. Dan kita juga percaya bahwa sebuah keluarga yang tangguh akan mampu menghadapi segala tantangan zaman yang senantiasa berubah. Makanya kita katakan keberhasilan dan kekuatan sebuah bangsa dan negara tergantung kepada seberapa hebat tatanan masyarakat dan institusi keluarga di dalamnya. Jadi hadirin sekalian, secara ringkas kita bisa melihat kembali, kita murojaah tentang konsep keluarga dalam Islam. Jadi ingin saya sampaikan secara ringkas saja tentang konsep keluarga dalam Islam. Sudah sangat jelas dinyatakan dalam ajaran yang diambil dari dua sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Meskipun keluarga adalah institusi kecil dalam tatanan masyarakat, tetapi ia merupakan pondasi utama dalam pembinaan dan ketangguhan sebuah negara dan peradaban. Maka peradaban yang unggul adalah satu manifestasi keteguhan dan kestabilan institusi kekeluargaan. Jika tatanan keluarga longgar, maka peradaban yang sedang dibina itu akan mengalami retak dan juga goyah dan akhirnya akan runtuh. Jadi proses terbentuknya keluarga Islam telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara detail, seperti misalnya keluarga harus dimulai dari ikatan perkawinan yang sah antara laki dan perempuan. Keluarga perlu dibangun di atas fondasi agama dan prinsip ajaran Islam yang benar. Kemudian dari mulai memilih calon suami istri, berkenalan, ta'aruf, khidbah atau meminang, juga telah diperhatikan dan ada ajarannya dalam Islam. Apalagi tentang tanggung jawab suami istri dan anggota keluarga yang lain, dengan secara terperinci telah diterangkan dalam Islam. Dan panutan serta contoh utama dalam membentuk keluarga yang harmoni adalah Rasulullah SAW sendiri, yang potret kehidupannya direkam dengan lengkap dan jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun berkaitan dengan musim pandemi COVID-19 ini dan kebiasaan baru atau normal baru yang sedang terjadi, yang sedang menjadi tren saat ini, saya sampaikan dalam beberapa poin. Jadi poin berikut secara ringkas tentang bagaimana keluarga Islam menyikapinya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak disadari oleh sebagian kita atau yang dalam rutinitas kita sehari-hari sebagai seorang yang beriman, yang taat dan patuh perintah agama. Ternyata ada nilai-nilai dan panduan yang bisa digunakan dalam menghadapi segala musibah maupun keadaan yang baru. Setidaknya saya bisa berikan 4 poin yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan prinsip keluarga Islam dalam menghadapi normal baru pasca pandemi COVID-19 ini, berdasarkan kepada panduan agama kita yang sudah sangat lengkap dan universal nilai-nilai murninya. Jadi yang pertama, jadi 4 prinsip yang ingin saya sampaikan di sini adalah berkaitan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan, kemudian berdisiplin dan taat memimpin, kemudian ada saya sebutkan di sini juga family first, keluarga yang perlu diutamakan, dan juga keluarga yang selalu bersikap dan berpikiran yang positif, yaitu husnudzon atau husnudzon. Jadi yang pertama, ternyata dalam ajaran Islam, 2 hal ini, yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan, sangat diperhatikan dan sangat dijunjung tinggi, diletakkan di tempat yang tinggi. Jadi protokol kebersihan dan kesehatan diri pasca pandemi COVID-19 ini
yang menjadi amalan utama yang wajib dilakukan untuk membendung penularan virus ini sangat sesuai dengan ajaran dan panduan Islam yang terkandung dalam kewajiban kita bersuci, bertohara, wudhu sebelum sholat, keutamaan orang yang menyukai kebersihan, dan juga kesehatan dan kekuatan vitalitas diri badan. Seperti dalam firman Allah SWT disebutkan banyak ayat, di antaranya adalah Allah SWT berfirman, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka berwuduklah. Idza qumtum ila sholati faghsilu. Jadi ini pesan-pesan yang diambil dari Al-Quran sudah ada sebenarnya dalam panduan kita untuk menjaga kebersihan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri, Nabi SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari keimanan. Dan juga konsep mencegah itu lebih baik dari mengobati. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Dan juga misalnya hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim juga di Sahih, bahwasanya orang yang beriman yang kuat dan sehat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada orang yang beriman tetapi lemah dan tidak sehat. Jadi ada banyak pesan-pesan daripada Al-Quran dan hadis tentang menjaga kebersihan dan kesehatan, dan ini sangat sesuai sekali ketika normal baru ini kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dan meletakkan kebersihan dan kesehatan ini di tahap yang paling utama. Kemudian yang kedua, normal baru dalam berdisiplin dan mentaati pemimpin atau pemerintah. Jadi sikap disiplin, taat segala peraturan dan pemerintah, baik pemimpin maupun pemuka agama, adalah merupakan faktor penting untuk keberhasilan bebas dari musibah yang melanda. Dan hal ini pun telah dijelaskan di dalam Islam melalui pesan Al-Quran, seperti dalam surah An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban untuk berdisiplin, mentaati pemimpin, dan konsep prioritas, yaitu menjaga nyawa lebih didahulukan daripada mengambil manfaat, atau dalam istilah maqasid syariah itu adalah menjaga agama dan menjaga nyawa, hifdzun nafs, itu lebih diutamakan. Dan dalam kaidah fiqh juga disebutkan bahwasanya menghindari kemudaratan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, yaitu yang disebut daf'u al-mafsadah muqaddam ala jalbi al-maslahah. Dan dalam ayat yang lain juga, misalnya dalam surah An-Nisa tentang disiplin untuk menjaga sholat tepat pada waktunya, yang juga dikuatkan lagi dengan hadis tentang amalan, bahwasanya amalan yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah SWT adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi ini adalah pesan-pesan untuk berdisiplin. Dan kalau dalam konteks Malaysia misalnya, ini saya coba sharing sedikit keberhasilan Malaysia. Jadi pada hari ini mungkin sudah beberapa hari kasus-kasus baru yang terinfeksi virus COVID-19 ini sangat rendah. 1 digit saja. Kadang ada yang pernah cuma 6, 2, kadang 3. Dan diprediksi pertengahan bulan akan datang, yaitu pertengahan Juli, mungkin akan zero kasus yang terjadi di Malaysia berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Dan banyak dipuji oleh banyak negara. Pengalaman Malaysia sangat bagus. Ini karena ditopang oleh sikap masyarakat yang begitu disiplin dan taat kepada pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah misalnya dimulai dari level Perdana Menteri, kemudian menteri-menterinya yang lain, dan juga ulama. Karena di Malaysia ini mungkin perbedaannya dengan di Indonesia, urusan agama itu diketuai oleh sultan atau raja di setiap provinsi, setiap negeri. Seperti misalnya di Negeri Sembilan yang saya sekarang ini tinggal, itu ada namanya institusi diraja. Segala urusan keagamaan akan merujuk ataupun sumbernya mengikuti keputusan raja. Dan juga mufti
Negeri Sembilan atau mufti yang merupakan pembantu dari raja. Maka ketika pemerintah mewajibkan misalnya untuk tetap di rumah, jadi di Malaysia tidak dinamakan lockdown tetapi dinamakan sebagai PKB ataupun perintah kawalan berkurung. Jadi semi lockdown, untuk tetap berada di rumah, untuk misalnya tidak beraktivitas di pasar, di mal-mal, bahkan aktivitas keagamaan di masjid, di surau, semuanya dihentikan untuk sementara dan masyarakat sangat disiplin mengikuti dan patuh arahan pemerintah dan juga pemimpin agama. Makanya banyak dipuji dari segi itu, sebab taat pemimpin sangat diutamakan, khususnya ketika menghadapi masalah atau menghadapi musibah yang cukup membimbangkan ini, yaitu berkaitan dengan wabah COVID-19. Jadi pesan-pesan dalam Islam kalau seandainya diterapkan dalam diri kita, dalam keluarga, akan sangat membantu untuk membasmi, menghentikan rantaian penularan COVID-19 seperti pengalaman Malaysia. Oleh sebab itu dalam data dunia, di antara negara-negara yang sangat keberhasilannya tinggi dari segi pencegahan ataupun penanganan kasus pandemi COVID-19 ini adalah Malaysia. Baik, kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan normal baru dalam mengutamakan keluarga atau family first. Ini saya berikan topik family first. Biasanya kan kita dengar safety first. Ini sekarang ini family first. Banyak pesan-pesan yang disampaikan dalam ajaran Islam, yaitu mengutamakan keluarga sebelum yang lainnya. Seperti pesan yang terkandung dalam misalnya surat At-Tahrim ayat 6, bahwa seseorang itu perlu mendahulukan dirinya dan keluarganya agar terhindar dari siksaan api neraka sebelum orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini pesan-pesan yang disampaikan, keluarga dulu. Kemudian juga apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengutamakan keluarga dengan menjadi seorang yang terbaik dalam keluarganya sebelum orang lain. Contohnya dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Dan saya adalah orang yang terbaik untuk keluarga saya. Jadi hikmah dan pelajaran yang diambil dari pandemi COVID-19 ini berkaitan dengan konsep keluarga. Keluarga harus diutamakan karena mereka adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Dan dengan cara kita mengutamakan keluarga, kalau keluarga semuanya mengikuti apa yang diajarkan, disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti pesan-pesan tadi, tentu akan dari keluarga ini akan menuju kepada masyarakat, dan masyarakat akan menjadi kuat dan akhirnya bisa tangguh kuat dalam menghadapi segala musibah dan ujian. Dan juga misalnya pesan dari hadis tentang memberi bantuan keuangan atau sedekah. Jadi sedekah perlu didahulukan adalah keluarga dekat atau istilahnya zawil arham, orang yang mempunyai kedekatan dengan kita, keluarga kita sendiri, didahulukan daripada orang lain. Karena seperti disebut dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, shadaqatu al-miskin shadaqah wa hiya lidzawil arham shadaqah wasilah. Jadi maksudnya ada dua kelebihan di situ, mengutamakan keluarga, karena ketika kita memberikan sedekah kepada keluarga, dapat dua kebaikan, yaitu pahala sedekah itu sendiri, dan juga pahala merapatkan tali ikatan kekeluargaan. Jadi ini yang saya sampaikan, saya istilahkan sebagai family first, mengutamakan keluarga dalam konteks normal baru pasca COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah normal baru dalam keluarga yang selalu bersifat positif atau husnudzon. Jadi dalam ajaran Islam, ketika ditimpa musibah, perlu dihadapi dengan sikap yang positif.
berprasangka baik, husnudzon, tabah, sabar, dan yakin akan adanya hikmah atau pelajaran dan kebaikan di sebalik peristiwa yang terjadi itu. Dan ini jelas sekali seperti pesan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Dan juga dalam ayat lain disebutkan, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dan juga berkaitan dengan pentingnya sikap positif dan husnudzon ini, Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi pun menyebutkan bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah seperti yang hambaku sangkakan. Jika ia bersangka baik kepadaku, niscaya ia akan mendapatkan kebaikan, dan jika ia berprasangka buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan. Ana inda husni dhanni abdi bi. Jadi itu hadis tentang husnudzon, bersikap positif terhadap apa yang berlaku. Jadi sebagai kesimpulannya, ini 4 saja, sebenarnya sangat banyak, dan 4 ini sebagai panduan saja yang boleh ditarik sebagai beberapa poin untuk menjadikan keluarga tangguh selepas pasca COVID-19 ini dalam menghadapi normal baru. Jadi sebagai kesimpulannya, saya dapat ringkaskan bahwa ketahanan dan kemampuan sebuah masyarakat dan negara dalam mengarungi kebiasaan baru atau norma baru, new normal, pasca pandemi ini bergantung kepada seberapa kuat sebuah keluarga itu. Dan dalam Islam ada panduan dan acuannya. Jika tatanan keluarga yang membentuk masyarakat itu tangguh, maka segala kesulitan dan musibah yang melanda akan dilewati dengan mudah. Karena keluarga adalah bagian penting dan pondasi yang kuat yang menopang peradaban sebuah bangsa. Jadi kawan-kawan sekalian, hadirin dan hadirat, pada webinar kali ini saja poin-poin yang saya anggap penting, yang ingin saya sampaikan dalam slot waktu yang diberikan kepada saya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Moderator atas waktunya, rekan-rekan pemateri, pihak UM Surabaya, dan hadirin sekalian. Jadi cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu kepada Bapak Moderator. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mualimin M. Syahid dari SIM atas waktunya dan berkenan memberikan materi serta sharing. Sedikit untuk menambahkan, sebenarnya tadi sudah banyak yang dijawab, khususnya berkaitan dengan misalnya situasi penanganan COVID-19 di Malaysia dan Indonesia. Jadi untuk pengalaman di Malaysia memang agak berbeda dengan di Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, dengan perbedaan yang ada ini, hasil penanganannya pun dari segi keberhasilan pun berbeda juga. Jadi sebelum saya jawab itu, berkaitan dengan tadi di Malaysia berkaitan dengan kewajiban tentang kursus wajib pranikah. Jadi untuk pengetahuan semua hadirin, memang di Malaysia adalah ada satu kewajiban untuk warganya yang mau melangsungkan pernikahan, ada satu kewajiban yaitu mengikuti kursus wajib pranikah. Istilahnya kursus wajib pranikah. Dan kemarin itu dalam suasana COVID-19 ini pun masih dilangsungkan, tetapi secara online, secara maya. Tetapi masih tetap, karena orang yang mau kawin tetapi tidak ada surat atau sertifikat kursus pranikah itu tidak akan dibenarkan oleh pihak yang berwajib untuk melangsungkan pernikahannya. Jadi dari segi urusan keagamaan, seperti yang saya sentuh tadi,
memang di Malaysia agak berbeda dengan Indonesia karena dasar negaranya dari segi sistem negara pun berbeda. Di Malaysia setiap provinsi khususnya yang ada sultan dan rajanya itu urusan keagamaan adalah diketuai atau ketuanya adalah ketua agama itu adalah sultan yang dibantu oleh mufti. Jadi untuk misalnya membuat kebijakan, melaksanakan keputusan-keputusan tentang berkaitan dengan keagamaan ataupun pernikahan dan yang berkaitan dengan ahwal syakhsiyah itu semuanya di bawah hak atau di bawah kuasa raja, kuasa provinsi itu, atau yang dikenali dipanggil sebagai negeri. Kalau di Malaysia namanya negeri, kuasa negeri-negeri tertentu. Makanya misalnya untuk keizinan membuka kembali masjid-masjid dan musola-musola untuk diperbolehkan sholat Jumat dan sholat-sholat jamaah pun berbeda-beda di antara negeri. Pemerintah pusat tidak bisa memberikan apa-apa keputusan. Maka dikembalikan kepada keputusan pemerintah negeri atau pemerintah provinsi. Makanya sampai sekarang di Negeri Sembilan misalnya, masjid masih belum dibuka secara luas, hanya dibuka untuk orang-orang tertentu dengan jumlah sepertiga luas masjid ataupun musola surau itu. Jadi masih lagi tidak dibuka oleh umum. Tapi ada juga provinsi lain yang membuka, sudah dibebaskan. Jadi berbeda-beda ikut keputusan ketua agama, yaitu sultan yang dibantu oleh mufti. Baik, jadi berkaitan dengan faktor keberhasilan dalam penanganan pencegahan pandemi COVID-19 di Malaysia ini, memang salah satunya yang Pak Dekan tadi pun ada menyebut, salah satu faktor atau sebab utamanya adalah disiplin dan kesadaran masyarakat itu. Memang sangat disiplin, sangat taat, dan di samping itu pemerintah Malaysia yang sangat serius dalam menanganinya, dan oleh sebab itu dari mulai awal lagi pada bulan Maret dulu itu sudah dipastikan yang rakyat yang terkesan dengan pandemi ini diberi bantuan hidup yang cukup untuk mereka hidup selama 3 atau 4 bulan. Kemudian keseriusan pemerintah juga yaitu update atau ada one way communication. Jadi setiap hari akan ada update oleh pemerintah pusat dari Menteri Pertahanan dan juga dari Menteri Kesehatan, hampir setiap hari memberikan update. Setiap pasien di seluruh Malaysia ada ditandai satu nomor. Jadi satu kasus itu untuk satu pasien, jadi bisa di-trace. Misalnya kalau ada kasus baru, kasus ini berhubungan dengan kasus yang nomor berapa. Nah, jadi sampai hari ini mungkin ada kasus sampai 8.000-an kan. Tetapi tingkat penularan sudah sangat rendah sekarang ini. Oleh sebab itu saya dijangkakan mungkin diprediksikan pertengahan bulan depan sudah akan zero infected person, dan mungkin seperti yang diberitakan setelah semuanya misalnya beberapa hari, 2 minggu zero infected, zero penularan, maka akan dibuka semua bidang-bidang misalnya ekonomi dibuka 100%, persekolahan dan semuanya. Jadi ini mungkin yang membuat keberhasilan berbeda. Dan juga ada satu yang saya lupa sebutkan, keseriusan pemerintah dalam menangani masyarakat yang masih tidak, misalnya karena masyarakat banyak, ada juga yang misalnya melanggar peraturan, melanggar kebijakan-kebijakan yang telah diperintahkan oleh kerajaan, oleh pemerintah. Maka dari segi hukuman pun sangat tegas. Misalnya dihukum denda, penjara dan sebagainya. Jadi memang sangat tegas dari segi itu. Ketegasan pemerintah, disiplin, kesadaran masyarakat sangat berperan dalam membantu menangani keberhasilan menghentikan penularan COVID-19 ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya share untuk jawaban tadi. Terima kasih. Waktu pada Bapak Muallimin barangkali bisa
Baik Pak Ikhwan, ada satu pertanyaan nih yang saya baca tadi berkaitan dengan walimah ya. Ya, jadi dari Rafida Ramelan. Ya betul. Beliau mengatakan bahwasanya selama lockdown ini, kalau di Indonesia namanya PSBB, di Malaysia namanya PKP, lockdown ini memang dilarang untuk sementara mengadakan acara walimah, resepsi pernikahan. Jadi beliau menyebut berkaitan dengan hadis buatlah walimah walaupun hanya seekor kambing, yang mungkin diambil dari hadis aulim walau bisyah. Sebenarnya meskipun konteksnya menggunakan secara bahasa menggunakan aulim atau fi'il amar atau perintah, tetapi sebenarnya konotasinya ataupun penafsiran dari hadis itu bukan berarti wajib mengadakan walimah itu, karena yang wajib adalah akad nikahnya itu sebelum perkawinan. Jadi begitu akad nikah selesai dengan syarat dan rukunnya tercapai, sudah menjadi suami istri yang sah. Jadi walimah meskipun tidak diadakan ataupun diadakan kemudian setelah itu tak ada masalah. Kemudian dalam situasi seperti sekarang ini kita dihadapkan dengan dua situasi sebenarnya. Yang pertama mentaati pemerintah setempat, dan juga yang kedua anjuran atau kesunahan untuk mengadakan walimah itu. Maka dari segi fiqh aulawiyat pun kita harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jadi gitu. Kemudian pemerintah ketika melarang, pemerintah melihat dari segi kemudaratan, kebaikan, dan juga efek-efek yang akan ditimbulkan akibatnya. Maka ketika kondisinya masih belum kondusif seperti ini, masih ada penularan dan sebagainya, makanya menjaga nyawa itu masih dikedepankan daripada perkara-perkara atau urusan-urusan yang tidak wajib yang lainnya. Dan untuk pengetahuan, seperti contohnya di Malaysia, memang dari hari pertama lockdown sampai pertengahan bulan kemarin tidak dibenarkan sama sekali, tetapi mulai 1 Juli nanti, jadi kemarin ada pengumuman dari pemerintah, mulai 1 Juli sudah dibolehkan untuk melaksanakan resepsi, pernikahan, walimah, dan juga bukan hanya walimah, perkumpulan-perkumpulan misalnya reuni keluarga, kursus-kursus dengan bengkel, sudah dibolehkan dengan batas jumlah hanya 250 orang saja yang dibolehkan untuk hadir dalam acara walimah, resepsi, dan sebagainya. Jadi kita harus melihat konteks dari segi hukum syariahnya, bahwasanya yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Dan juga misalnya ketika sesuatu yang wajib itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada syaratnya, syarat istita'ah atau kemampuan tidak bisa dilaksanakan, maka tidak wajib untuk dilakukan. Contohnya, salah satu contoh yang terdekat adalah ditangguhkan atau di-cancelnya ibadah haji tahun ini untuk atau disebabkan oleh kondisi yang belum kondusif ini. Jadi ini sedikit pencerahan, mungkin bisa membantu jawaban dari Ibu Rafidah tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Untuk closing statement kami persilakan Bapak Dr. Mualimin M. Said. Jadi terima kasih Pak Ikhwan. Alhamdulillah ini kesempatan yang sangat baik sekali, dan tadi Bu Rita pun sudah bersedia untuk berkolaborasi. Jadi mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti nanti kolaborasi antara USIM UM dan juga UM Surabaya dan juga UHAMKA atau Bu Rita tadi. Baik, jadi closing statement saya untuk topik yang saya bawakan tadi, sebenarnya memang dari segi teori kita mudah untuk menyampaikan, dan memang ini yang fakta-fakta dan juga panduan-panduan yang ada di dalam ajaran Islam yang bersumberkan daripada Al-Quran maupun Sunnah. Tetapi dari segi praktek pelaksanaannya memang berbeda-beda dan memerlukan usaha yang lebih, dan juga memerlukan bantuan dari segala segi. Jadi apapun konsep keluarga Islam, masing-masing sudah memahami dan perlu didalami lagi bahwasanya
dalam Islam pun sudah mencukupi apa-apa panduan yang diberikan, pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah itu kalau seandainya kita mampu untuk berpegang teguh, kita terapkan, sangat akan bisa sangat membantu untuk meringankan dan juga untuk membantu ketahanan diri kita dan juga diri keluarga dan akhirnya masyarakat secara umumnya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pihak Universitas Muhammadiyah Surabaya, khususnya dari Fakultas Agama Islam. Terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Isa. Terima kasih kepada Kaprodi, Pak Ikhwan, juga Pak Fajar, dan khususnya pada Ibu Rita yang banyak memberikan input yang sangat berharga, dan mudah-mudahan suatu hari nanti bisa berkolaborasi bersama dengan kami rekan-rekan di Fakultas Syariah dan Undang-Undang di USIM insya-Allah. Jadi terima kasih banyak di atas peluang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.